Baik, Sobat Lonceng Mania, sudah saya review tadi, sekarang mau lanjut lagi. Akan saya modif-modif untuk menghilangkan kegabutan saja. Saya akan modif handle-nya. Handle-nya mau saya ganti knob DND, oke? Nah, ini dia knob 45 nih, sama dengan ini. Oke, kita akan modif. Pertama saya akan potong aja ini, karena ini dia permanen. Di Kenzi ini nggak ada bautnya di sini, jadi nggak ada perubahan dari dia pakai bearing tuh, ya kan? Di dalamnya pakai bearing, cuman sayangnya permanen dia. Jadi ya sudah, saya akan mengorbankan ini sih, biar kita pasang knob DND. Oke, saya akan potong aja. Baik, pertama-tama saya akan proses pemotongan, tapi mejanya saya alasin dulu lah, biar enggak rusak nanti. Nah, saya pakaikan lap, tapi kalau motongnya di meja workbench itu nggak apa-apa sebenarnya, cuman ini kan meja review, kasihan. Kasihan nanti jika mejanya cacat. Jadi saya akan potong dulu. Ini dengan catatan mengorbankan ini ya, mengorbankan handle aslinya. Jadi saya potong aja. Oke, ini sudah saya potong. Keras juga dia. Aluminiumnya tebal nih. Nah, lumayan keras karena motongnya manual ini, pakai gergaji besi manual. Sekaligus review ini. Nah, aslinya dia pakai bearing. Jadi aslinya ada bearing begini, cuman ini dipermanenin dia. Saya nggak tahu perhitungannya gimana, apakah biar lebih gampang kerjanya atau gimana, karena kalau ininya bearing, nanti kalau karatan misalnya bearing pecah, kita gantinya gimana? Nggak bisa. Nggak ada jalan untuk mengganti selain kita harus potong dan bongkar gitu. Jadi ini salah satu kekurangannya juga. Jadi ya kita repot dong nanti kalau bearingnya mati misalnya, karena ini kan akses ke bearingnya harus ada bautnya di sebelah sini, kayak gini. Jadi ketika di sini ada bearing, kecipratan air, bearing akan cepat karatan ya. Bearing apapun, sekelas handle-nya OJ, handle Stella itu pakai bearing SARB, bagus sekali dia kualitasnya, tapi tetap karatan dia kalau sudah masuk di daerah sini. Nah, ini udah pakai bearing, nggak bisa dibuka lagi. Mau bukti, ini ada bukti nih. Ini Stella punya, ini mati. Nah, nggak mau muter dia. Ini Stella SWB 2013. Nah, mati dia. Cuman kalau ini kan bisa dibuka dia, ini bisa ada baut, jadi ganti bearingnya gampang kayak gitu. Nah, kalau ini, ntar kalau ganti bearing udah motong. Kasihan handle bagus-bagus dipotong. Sekarang kita akan melakukan teknik pengeboran. Kayaknya saya sudah pernah dulu deh bikin konten kayak gini, jadi ini saya bikinin lagi karena saya akan modif handle-nya, knob handle-nya dulu. Oke, jadi sebelum dibor kita pantik dulu, kita bikin jalur awal untuk pengeboran. Jadi kalau nggak ada jalurnya ini dia akan meleset ya. Ini beli di Shopee banyak kayak gini. Jadi teknik pengeboran seperti itu. Kadang-kadang ujungnya itu dia cembung. Nah, kalau cembung kita bikinkan lintasannya dulu, kita kikir aja dikit. Nah, kayak gini nih ya kan. Jadi cembungnya kita kikir supaya kita dapat bidang lintasan yang rata. Ini ilmu engineering nih, nggak semua orang bisa. Jadi kalau yang nonton channel DND
bakal tahu caranya. Dan ini harus pakai bor duduk dia. Kalau untuk melakukan pengeboran seperti ini, bor duduk. Kalau bor manual nggak mau dia. Jadi kadang-kadang ada tuh yang nyervis di DND kondisinya bor-borannya tidak lurus. Bahkan ujung pinggir-pinggirannya ini bisa cacat ya, karena tidak menggunakan bor duduk. Nah, bor duduk tuh yang kayak gini. Nah, kayak gini nih. Oke. Beli aja di toko online ada sih. Di toko online atau di toko-toko mesin itu ada. Kayak gitu. Nah, setelah rata, tadi kan cembung nih. Sekarang rata, jadi kita sudah bisa bikin pemantik jalur utamanya. Nah, ini kan sudah ada jalur awal untuk pengeboran. Sekarang kita tinggal pasang mata bornya. Nah, biasanya kita harus awali dengan yang mata bor kecil. Kalau langsung pakaiin yang gede, ini bakal meleset lagi. Kayak gitu. Oke, kita pakai mata bor yang kecil dulu. Oke, kencangnya udah bagus. Baru kita posisikan dengan pas dulu. Oke, ini sudah dapat tengahnya ya. Sudah dapat center lubang as mata bornya. Jadi kita bisa mulai melakukan pengeboran. Nah, biasanya kita bisa kasih oil dikit nih untuk awal daripada pengeboran. Nah, biasanya pengeboran untuk material yang keras itu kasih oil pertama. Ini saya pakai oil DND. Oilnya pun DND, baru bisa kita mulai pengeboran. Nggak pas deh, kita tarik dikit-dikit. Nah, ini baru pas. Oke, kita bisa mulai pengeboran. Nah, setelah begini dia akan muncul lubang pertama dengan diameter mata bornya yang kecil. Nah, sekarang kita akan rubah menggunakan diameter bor yang lebih besar. Dia akan jadi seperti ini. Ini aja agak melenceng dikit nih. Oke, ini nanti bisa digetok, dia bisa digetok dan dicabut. Oke, setelah dicabut maka akan seperti ini. Nah, kita tinggal menyesuaikan lubang asnya. Nah, ini dia 6 mili, sedangkan ini kan bukan 6 mili, sehingga kita harus ubah lagi nih mata bornya menjadi yang 6 mili. Nah, jadi step-stepnya kayak gitu, bukan asal ngebor. Kita cari yang 6 mili. Nah, ini dia, ini mata bor 6 mili.
kita pastikan dia besarnya sama. Nah, kayak gini. Ini 5 deh kayaknya, yang 6 agak gede. Coba kita main di 5 mili dulu. Terus saya biasanya menggunakan kertas ini untuk jepit ini supaya nggak cacat dia. Oke, saya menggunakan kertas, bisa juga karet ban itu bisa. Tapi saya daripada repot nyari karet ban, saya pakai kertas saja. Yang akan kita gunakan untuk jepit ini supaya nggak cacat dia. Oke, jadi kita akan jepit. Nah, kayak gini kita pastikan pas dia, pas di senternya atau di pusatnya. Pastikan benar-benar lurus. Kemudian kita ganti mata bornya pakai yang 6 mili. Kita paskan lagi. Nah, kalau sudah pas, kita bisa beri oil lagi supaya lancar dia. Oke, kita bisa mulai pengeboran lagi. Oke, Sobat Mancing Mania sudah melakukan pengeboran tadi. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini dilakukan pengeboran dengan presisi. Nah, lubangnya pas di center. Nah, ketika ini dimasukkan, kecil kemungkinan dia akan melisip. Kayak gini. Nah, dia akan sangat presisi sekali. Ini bisa kita ketok. Nah, sampai segini. Ya kan? Presisi, nanti dia akan ditarik lagi oleh baut. Nah, sebelum kita baut biasanya akan kita beri lem. Saya biasanya pakai Loctite 272 yang warna merah. Nah, jadi bisa kita beri lem di sini. Di sini sedikit saja. Kemudian di sini juga kita berikan lem. Nah, kayak gini. Selanjutnya bisa kita ulir dengan baut di sini. Oke, supaya lebih kuat lagi, biasanya akan saya jepit lagi. Akan saya jepit lagi pakai ragum. Ini aja dah. Oke, kemudian kita kencangkan bautnya. Jadi kencangnya tuh sempurna dan maksimal dia. Nah, udah. Berarti sudah jadi. Selanjutnya tinggal kita
pasang knopnya. Nah, di dalam pemasangan knop kita biasanya carikan bearingnya. Kalau tadi ada bearing bekasnya di sini kayaknya. Nah, kayak ini. Di sini ada bearing. Nah, kita cek dulu presisinya. Biasanya presisinya kita akan memainkan ring spacer dia. Kita tes dulu seberapa dia gapnya. Ini sudah nggak ada gap sih, langsung dia. Nah, kayak gini. Nah, sebelum pemasangan dengan permanen, saya akan ambil grease dulu. Nah, kita pakai grease yang tadi itu. Kan dikasih grease nih, lumayan nih. Kita kasih grease. Jadi ini kita buka lagi. Jadi tujuan daripada grease ini adalah melindungi bearing yang ada di sini. Ada cutter nggak, Bang? Pinjam kan? Oke. Nah, oke, pengupgradean selesai. Kita upgrade knob handle-nya. Jadi kalau kayak gini nanti ketika sewaktu-waktu bearingnya mati, kita bisa ganti. Sekaligus saya numpang promo. di balik kekurangan produk orang lain, ada kelebihan untuk produk saya. Mohon maaf nih Kenzi, tapi saya bicara kenyataan nih. Oke, terima kasih lah. Jadi kita saling mengisi, saling support juga. Jadi nanti ini akan saya pakai mancing tentunya. Nanti pas musim tuna lah. Pas musim tuna saya pakai matok nanti nih, lumayan kan. Ini kuat juga reelnya, siapa tahu nanti ada bukti. Misalnya saya bisa lawan tuna 50 kilo kan, ya kan? Akan memberikan prestasi tersendiri untuk Kenzi Boston ini. Oke? Mungkin saya akan pakai dulu sekali, 2 kali atau 3 kali lah maksimal. Nanti saya akan regrease. Karena ini sistem sealnya juga bagus. Jadi untuk yang awal ini saya akan coba non regrease dulu. Jadi makin ganteng kan? Oke, demikian tutorial untuk upgrade handle dari saya. Semoga menambah informasi, dan yang mau upgrade knob handle nanti bisa hubungi saya atau admin saya Om Alvan Pro ya kalau ganti-ganti handle kayak gini. Oke, menggunakan alat yang proporsional, jadi hasilnya nanti bagus dia, sangat presisi dan non oblak dia, tidak ada oblak sama sekali karena pas benar-benar di pertengahan center as handle-nya. Oke, 2 jempol untuk Anda semua.
mancing mania semakin mantap.